البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah. Kita sekarang akan masuki halaman yang ke-50, disimak baik-baik, halaman 50. Yang punya kitab dibuka kitabnya. Halaman 50, barakallahu fiik. Seputar apa barakallahu fiik? Seputar penjelasan tentang para kadzabun, para pendusta. Dari kalangan Syiah Rafidhah, dari kalangan Al-Batiniyah, dari kalangan Al-Ismailiyah, An-Nusairiyah, itu semuanya mirip semuanya. Faham ya? Naam. Namun beliau di sini perhatikan fokusnya pada pembahasan Syiah Rafidhah karena mereka menggembar-gemborkan cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Rasulullah. Paham ya? Cinta dengan keluarga siapa? Keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun prakteknya nihil. Tahu nihil? Kosong. Paham ya? Nah, kenapa demikian? Buktinya benci kan? Sama Hasan aja termasuk keluarga Rasulullah, benci dia. Paham ya? Nah, kemudian mereka ketika mengatakan na barakallahu fiik, Baqarah dibilang apa Aisyah. Padahal Aisyah termasuk keluarga Rasulullah atau bukan? Istri beliau. Paham ya? Na barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya itu 50 bagian bawah setelah matan yang kotak itu. Qala syarihu athabahullah fadakhala 'alan nas at-tashayyu' wal rafd waz-zandaqah wal kufr. Masuklah di tengah-tengah manusia at-tashayyu' pemahaman Syiah, wal rafd pemahaman Rafidhah, waz-zandaqah dan pemahaman zindiq, wal kufur dan kekufuran. Bid'ah, lihat ini, dengan seruan mahabbati alil bait, dengan seruan mencintai keluarga Rasulullah SAW. Tapi hanya modal dusta ucapan saja, tidak ada realita dan hakikatnya. Buktinya mencaci maki, menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an, seperti itu. Wa alil bait haqqan wa sidqan fi bu'din an dzalik, sedangkan keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sebenar-benarnya, yang jujur, jauh dari apa? Jauh dari apa yang mereka lakukan. Mafhum? Jauh dari pemahaman Rafidhah, jauh dari pemahaman Syiah. Faham ya? Nah, seperti itu. Wa sara halul juhal an yaqula ahaduhum, maka menjadilah keadaan orang juhal. Siapa juhal? Orang-orang bodoh. Menjadilah keadaan mereka mengatakan, salah satu di antara mereka berkata, wallahi ma nadri ainal haq, sampai bingung kayak gitu. Karena apa? Karena yang ini mengaku cinta Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, cinta ini, cinta itu. Akhirnya apa? Orang-orang bodoh bingung gitu loh. Kalau zaman sekarang banyak orang yang ngaku Ahlussunnah, anak Ahlussunnah kok. Anak juga sunni salafi. Banyak yang ngaku-ngaku, orang bodoh bingung yang benar itu yang mana ya? Yang ini katanya ngaku salafi juga. Yang ini juga ngaku salafi. Yang sana ngaku Ahlussunnah katanya, yang belakang ini juga ngaku Ahlussunnah ternyata. Paham ya? Terus yang benar yang mana? Kalau orang bodoh bingung. Tapi kalau orang di atas basirah, di atas al-haq, di atas ilmu, dia enggak akan bingung. Karena rujukannya Ahlussunnah, rujukannya sunniyun salafiyun, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinan. Dicek yang ngaku salafi, anak salafi, ternyata live streaming terus dia kalau taklim. Paham ya? Pakai YouTube, video, gambar-gambar nyawa. Sudah jauh dari praktek dalil. Sangat jauh kalau kita katakan dia sunni salafi. Karena nggak ngikuti sunnah. Paham ya? Anak sunni salafi kok. Setiap tahun kurban terus, kurban Idul Adha. Paham ya?
Tapi dari mana bantuannya? Open donasi, penggalangan dana, tasawul. Sedangkan as-sunnah mengharamkan tasawul. Jauh daripada dalil, jauh daripada amalan. Yang sana ngaku sunni salafi, mulai dari apa? Gantungan kunci, cap stiker RII. Yang satunya Roja TV. Sampai apa? Topi miring itu, yang ada lidahnya itu dicap RII, Roja TV. Paham ya? Mana ada para salaf mempraktekkan seperti itu? Enggak ada. Slogan-slogan dari mana slogan itu mereka bikin? Pakai udah enggak syar'i. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an. Open donasi, penggalangan dana, dakwah dengan televisi, dakwah dengan YouTube, ada gambar makhluk menyawanya di situ. Kan jauh. Ingat-ingat ya, rujukannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Itu harus ucapan, amalan dan keyakinan. Bukan sekedar slogan. Paham ya? Ini yang anak ucapkan ini realita. Paham ya? Bukan hoax. Kalau nggak percaya, kalau antum keluar sana misalnya beli kitab atau semisalnya, kalau di tempat-tempat mereka banyak slogannya itu. Stiker RII. Mobilnya saja belakang itu harus stiker besar Roja TV. Paham ya? Allah musta'an. Kalau seandainya benar-benar sunni salafi malu kalau melanggar apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sekedar selingan. Orang bingung, orang bodoh bingung. Yang benar yang mana Ustaz ini? Yang ini katanya salafi ini juga sunni, yang sana juga ahlu sunnah. Yang benar itu yang bagaimana? Yang meniti, mengikuti apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan, amalan dan keyakinannya. Bukan sekedar ucapan saja. Kalau cuma ucapan saja, orang-orang di luar sana yang jubahnya panjang sampai isbal-isbal itu pun, paham ya? Yang mereka kadang sholatullah salamullah, tahlilan atau misalnya, namanya pun aswaja. Aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Paham ya? Padahal prakteknya yang mereka lakukan, ritual-ritual, paham ya? Mulai dari ratusan, sewonan, tahlilan 7 hari setelah orang meninggal dunia, itu asli warisan Jawa, aswaja, asli warisan Jawa. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza nazakumullah, barakallahu fikum. Orang-orang yang bodoh yang termakan syubhatnya. Lihat ini. Wallahi mana dari ainal haq. Demi Allah, kita enggak tahu mana yang benar. Antum taqulun al-haq. Kalian mengatakan di atas al-haq. Wa Rafidah yaqulun al-haq. Rafidah juga mengatakan al-haq, di atas al-haq. Wal ikhwan muslimun yaqulun al-haq. Orang-orang IM juga mengatakan di atas al-haq. Wa jama'atut tabligh, jama'atut tabligh. Paham ya? Jamaah tabligh, paham ya? Jamaah jaulah, pindah sini, pindah sana, khurus sana, khurus sini, paham ya? Mengatakan hiya 'alal haq, dia di atas al-haq. Wa ansarus sunnah, ansarus sunnah itu barakallahu fiik, para pembela jam'iyah, yayasan. Mereka cenderungnya kalau setelah kemasukan syubhat dan semisalnya ke orang-orang Sururiyun, paham ya? Kelompok Sururiyah, pengikutnya Muhammad bin Surur. Allah musta'an. Mengatakan alal haq, kami di atas al-haq. Fa ana mutahayyir, aku bingung katanya. Orang bodoh, aku bingung katanya. Makanya di sini motivasi, dorongan buat kita semuanya, jangan mau menjadi orang bodoh. Apalagi dalam masalah agama harus tahu antum. Jangan itu ahlu sunnah juga ya yang suka bawa kompor sana kemari itu. Ya sunnah, sunni salafi gitu. Itu jenggot juga, coba sorban katanya. Berarti dia apa? Gagal paham di situ. Tapi kalau dia punya ilmunya, dia nggak akan mengatakan sunni salafi. Lihat praktek amalannya. Rasulullah nggak pernah mencontohkan seperti itu. Pertama kali itu dakwah dulu atau ilmu dulu? Ilmu. Kalau mereka dakwah 40 hari, 7 hari, Thailand, Bangladesh, India, atau sekitar itulah Pakistan. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat ini. Ma'annal haqqa fil kitab was-sunnah wadihun jaliyun liman aradallahu hidayatah. Masyaallah. Padahal al-haq di dalam Al-Qur'an sunnah wadihun, jelas, jaliyun, gamblang, liman aradallahu hidayatah, bagi siapa yang Allah telah inginkan hidayahnya. Bayangkan itu. Jelas, gamblang. Karena tidak ada al-haq itu dua, enggak ada. Al-haq itu cuma berapa? Satu saja. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Satu ayat pendek tadi aku hafalkan itu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal.
Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi kalau ada orang mengatakan semuanya benar, yang aku al-sunnah itu sunniyun, salafiyun semuanya, gagal faham. Kebenaran kok berbilang. Al-haq itu cuma satu. Kalau al-haq itu sudah di atas kebatilan, yang hancur yang mana? Al-haq atau kebatilannya? Kebatilannya bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Dan kami timpakan al-haq di atas kebatilan, tiba-tiba hancurlah kebatilan tadi. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan memang kebatilan pasti akan hancur. Mafhum insyaallah? Jadi kebenaran ada berapa kebenaran? Al-haq ada berapa? Satu saja. Mafhum? Nah, siapa al-haq tersebut? Al-jamaah mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yaitu yang mencocoki kebenaran walaupun seorang diri. Nah, mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihat ini. Wadihun jali. Nah, nampak dan jelas. Fal haqqu fi ittiba'i tariqatis salaf. Maka kebenaran itu berada pada ittiba', mengikuti tariqatis salaf, jalannya metodenya para salaf. Ingin selamat, ingin bahagia, ikutilah para salaf. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih dalam kitab Fathul Bari, "Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf." Orang yang bahagia, orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi orang-orang dan menjauhi barakallahu fiik perkara yang dibikin oleh orang belakangan. Itulah orang yang ingin selamat, mengikuti para salaf. Kemudian berkata juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata beliau? "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Wajib atasmu berada di atas al-haq dan jangan takut, jangan minder dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Dan hati-hati kamu, tinggalkanlah jalan kebatilan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di situ, atau banyaknya orang yang mengikuti situ, binasa, mengikuti. Paham ya? Karena al-haq itu bagaimanapun keadaannya harus di atas. Al-haqqu aqwa minar rijal. Al-haq itu lebih kuat daripada sekedar pemimpin di bumi ini. Paham ya? Naam. Kemudian al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Mafhum ya? Nah, lihat ini. Fal haqqu fi ittiba'i tariqatis salaf ashabil hadits qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan. Masyaallah, sebutkan poin yang penting di sini. Maka al-haq itu berada pada mengikuti apa? Jejaknya, jalannya para salaf. Lihat ini, mengikuti jejaknya para salaf. Ayo, nah, siapa para salaf itu? Para sahabat, jalannya tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, itulah al-haq, mengikuti jejaknya mereka, bukan mengikuti orang belakangan. Kalau orang belakangan itu enggak maksum dan mereka pun sandarannya tidak akurat. Sandarannya seringnya istihsanat, anggapan-anggapan indah bagus sama dia dipopulerkan, barakallahu fiik, viralkan biar terkenal padahal tidak ada dalilnya. Allah musta'an. Tapi kalau para salaf sandarannya apa? Akurat, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maksum enggak dua-duanya? Maksum enggak? Naam. Ikuti para salaf selamat sudah. Qaulan, ucapan, wa fi'lan, perbuatan, wa i'tiqadan, keyakinan. Ingat kalamnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Auza'i siapa namanya? Kunyahnya siapa? Namanya siapa? Labas, Al-Imam Auza'i. Imam Auza'i. Siapa? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Abu siapa? Jangan terbalik. Abu siapa? Ingat enggak? Antum ingat enggak? Al-Imam Auza'i. Abdurrahman bin Amr, Abu Amr. Tahu ya? Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i
rahimahullah. Apa kata beliau? Apa perkataan beliau masalah ini? Di awal-awal kitab Lum'atul I'tiqad. Antum ingat Hasan? Alaika Ewa Naam, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib atasmu mengikuti jejaknya para salaf walaupun manusia nolak kamu. Manusia nolak kamu biarin aja. Yang penting kita mengikuti jejaknya para salaf. Paham ya? Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hati-hati kamu dengan pemikiran para tokoh walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan. Paham ya? Syahidnya bagaimana syahidnya? Apa syahidnya di situ? Mengikuti jejaknya para salaf sumber keselamatan. Paham ya? Karena para salaf sumbernya akurat, sandarannya tepat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil lagi ayatnya ini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang lebih dahuluan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya dengan baik. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala siapkan untuk mereka apa? Surga. Perhatikan, surga yang mengalir dari bawahnya apa? Dari bawah surga tersebut anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu adalah apa? Adalah kemenangan yang sangat besar dan agung. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kesimpulannya, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah menasihatkan kepada kita semuanya, kalau ingin selamat ikutilah apa? Dalil. Ikutilah para salaf. Secara ucapan, amalan dan keyakinan, dan tetaplah untuk apa? Senantiasa menimba dan memperdalam ilmu Al-Quran Sunnah agar kita tidak terombang-ambingkan oleh fitnah, bingung mana yang hak, mana yang batil, jangan-jangan semuanya benar, jangan-jangan semuanya Al-Sunnah, jangan-jangan semuanya Sunni Salafi. Tapi kalau dengan ilmu dia akan bisa memilah dan memilih, ini yang hak, ini yang batil, ini yang Sunni, ini yang Salafi, ini yang Mubtadi', ini yang Hizbi. Dia bisa memilah dan memilih. Itulah yang namanya apa? Barakallahu fiik, al-ilm. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.